Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AK Pelajar. Hari ini kita akan belajar jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah paragraf deduktif, selanjutnya paragraf induktif, paragraf campuran, dan paragraf ineratif. Paragraf deduktif artinya kalimat utama berada di awal paragraf. Sedangkan paragraf induktif, kalimat utama berada di akhir paragraf. Untuk materi kelas 5 di subtema 1 ini fokus membahas paragraf deduktif dan induktif. Namun, tidak salah bila kita mengetahui juga maksud dari paragraf campuran dan ineratif. Paragraf campuran artinya kalimat utama berada di awal dan di akhir paragraf. Sedangkan paragraf ineratif, kalimat utamanya berada di tengah paragraf. Kita lanjut ya, fokus. Contoh dan latihan 1. Ini seperti yang tadi sudah dibagi pada waktu luring. Ada teks yang berjudul kehidupan ikan dalam air. Nah, mari kita lihat pada paragraf pertama. Ikan merupakan hewan yang hidup di air. Titik ya. Ikan dapat dijumpai di laut ataupun di perairan tawar. Ikan bernafas menggunakan insang. Selain insang, ikan juga memiliki gurat sisi. Gurat sisi berfungsi untuk mengetahui tekanan air di tempat ikan hidup. Nah, dari paragraf pertama ini, kira-kira ini termasuk paragraf deduktif atau induktif anak-anak. Kita lihat ya, di mana letak kalimat utamanya. Kita lihat di sini. Ikan merupakan hewan yang hidup di air. Ikan dapat dijumpai. Nah, ada pengulangan di sini ya. Ini membahas ikan, kemudian kalimat kedua juga membahas ikan ya. Ikan dapat dijumpai di laut ataupun di perairan tawar. Nah, laut dan di perairan tawar ini sama juga dengan ini, hidup di air. Jadi kalimat kedua ini menjelaskan kalimat pertama. Artinya kalimat kedua merupakan kalimat penjelas. Kita lihat kalimat ketiga. Ikan bernafas menggunakan insang. Juga ikan ya. Jadi ini menjelaskan juga kalimat yang pertama. Kemudian selain insang, ikan juga. Nah, lagi ikan juga. Berarti kan menjelaskan yang pertama juga. Kemudian kalimat keempat, gurat sisi berfungsi untuk mengetahui tekanan air di tempat ikan hidup. Nah, ikan lagi di tempat ikan hidup ini hidup di air. Jadi kalimat utama pada paragraf 1 ini adalah di awal paragraf. Jadi ini termasuk paragraf deduktif. Lanjut paragraf kedua. Ikan bergerak menggunakan ekor dan sirip. Ekor digunakan, nah menjelaskan lagi ya. Ini menjelaskan ekor, menjelaskan kalimat pertama. Berarti ini yang kalimat kedua jelas, ini kalimat penjelas. Kita lanjut sampai kalimat ketiga. Selain itu, untuk memudahkan gerakannya di dalamnya, gerakan apa ini? Nah, gerakan dari ini ikan bergerak tadi juga menjelaskan kalimat pertama juga berarti ini. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa paragraf kedua letak kalimat utamanya juga di awal paragraf. Berarti ini juga paragraf deduktif. Lanjut contoh dan latihan 2. Nah, ada bacaan. Kementerian Lingkungan Hidup mencatat pada tahun 2016 jumlah komodo sebanyak 2.430 ekor
pada 2017 sebanyak 2.884 ekor, sedangkan 2018 sebanyak 2.879 ekor. Titik. Ini juga jelas sekali ya, ada sampai ada tahun dan juga jumlahnya sangat jelas. Ini ada nominalnya ribuan ekor. Nah, ini jelas berarti kalimat penjelas. Kemudian monitoring terus dilakukan setiap tahun. Hal ini agar populasi komodo tidak punah. Jumlah populasi komodo dipengaruhi erat oleh iklim dan perilaku manusia. Maka dari itu, meski populasi komodo dapat dikatakan stabil, nah ini dikatakan stabil ini maksudnya stabil karena ini tadi 2016, 2017 sama 2018 tahunnya ini stabil, maksudnya ini. Jadi kalimat pertama ini menjelaskan kalimat terakhir ini. Nah ya. Namun kita harus tetap menjaga kelestarian alam dan habitat komodo. Ini menjelaskan ini monitoring harus dilakukan karena dipengaruhi oleh iklim dan perilaku manusia ini ya. Jadi pada contoh 2 ini merupakan paragraf induktif. Paham anak-anak dari sini? Ya insya Allah paham ya. Dipelajari lagi bila belum paham. Sekian, terima kasih. Tetap belajar dan jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.